Hai semua, gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik. Jadi seperti biasa, kembali lagi di Andi Creation Channel. Di segmen ini adalah segmen analisa kripto. Jadi sebelum kita memulai hari, kita update dulu untuk pergerakan dari market kripto. Mungkin akan berpengaruh sampai hari ini atau sampai nanti malam ya. Jadi teman-teman, hari ini itu tanggal 18 Oktober. Kita ada beberapa news penting ya. Yang salah satunya yang paling penting yang bisa menyebabkan volatilitas yang cukup tinggi di market adalah pembacaan PDB China year on year. Jadi kalau kita lihat memang China ini kan kemarin mengalami bisa dibilang krisis ya. Krisis properti itu terjadi di mereka, salah satunya Evergrande itu sudah mengalami gagal bayar atau default. Dan ya sekarang kita akan mendengar berapa kira-kira GDP yang dimiliki oleh China atau PDB ya, produk domestik bruto. Ini adalah sebuah indikator berapa jumlah cadangan kas yang dimiliki oleh China yang akan membackup mata uang mereka dan juga perekonomiannya tentunya. Jadi teman-teman, kemarin itu sebelumnya GDP dari China itu ada di kisaran 0,4%. Dan saat ini diperkirakan meningkat 3,4%, artinya ada pertumbuhan 3%. Wow, ini berarti ekonomi China bisa diprediksi itu sudah berangsur-angsur akan pulih. Nah, yang menarik adalah prediksi daripada GDP dari China itu tidak pernah akurat dari perkirakannya. Jadi selalu meleset, entah itu lebih tinggi ataupun lebih rendah. Kalau kita lihat dari data sini, itu diperkirakan saat ini ada di 3,4%. Sebelumnya diperkirakan 1,0%, ternyata 0,4% aja. Terus sebelumnya juga pernah diprediksi 4,4%, ya ini tipis ya. Ada di 4,8%, lebih tinggi. Jadi bisa dibilang untuk prediksinya ini bisa naik, bisa di atas, bisa di bawah. Cuman yang garis besarnya kita bisa melihat bahwa prediksinya ini bakalan bertumbuh. Artinya adalah ekonomi China diprediksi bakalan bertumbuh di kuartal ini, kuartal keempat 2022. Artinya adalah positif. Setelah kemarin dia mengalami krisis ya. Jadi bisa dibilang China ini salah satu negara yang sangat mengandalkan industri properti mereka. Properti real estate itu masif banget dibangun di China. Bagaimana developer itu banyak sekali bangun bangunan ya untuk perumahan, untuk tempat tinggal, real estate, ruko pun. Dan ya penduduk China juga lebih investasinya itu lebih banyak ke properti. Which is ini merupakan sebuah hal yang kurang begitu bagus kalau kita melihat kondisi pandemi kemarin, bagaimana China lockdown, ekonomi mungkin terhambat ya, ekspor impor terhambat, dan saat ini mereka sedang coba untuk recover. Nah, mungkin ini bakalan berpengaruh sama yuan USD. Kalau kita lihat sih di sini sudah mulai untuk mengalami penguatan. Sebelumnya kemarin ada di kisaran 6 dolar. 6 maksudnya 1 dolar itu terdiri dari 6 yuan. Sekarang sudah naik ke 7,1 yuan. Artinya sudah mengalami penguatan. Dan memang dari yuan sendiri ini sudah bisa dibilang ada tanda-tanda power yang sangat kuat ya. Kita bisa lihat bagaimana kenaikan yang cukup impulsif yuan, Chinese yuan kepada dolar. Lalu dari indeks dolar seperti apa? Nah, kalau kita lihat dari indeks dolar sebenarnya masih dalam tren yang cukup positif. Tapi dalam 2 hari terakhir ternyata untuk pergerakan dari indeks dolar ini mengalami volatilitas yang cukup signifikan. Bahkan kemarin pun sempat kena drop, tiba-tiba ngepam balik, dan sekarang sepertinya sih dari indeks dolar sendiri mengalami tekanan yang cukup kuat. Kalau kita lihat dari chartnya memang di sini kelihatan bagaimana formasi mungkin mirip seperti V formation, drop kemudian berhasil rebound ya, ketahan di level support saat ini di kisaran 112. Berarti penurunan yang terjadi ini cukup ya mengejutkan untuk indeks dolar. Karena memang penurunannya cukup signifikan. Kalau kita lihat sih dari jangka panjang sebenarnya masih sangat berpotensi buat naik, tapi memang trennya saat ini itu adalah korektif ya, cenderung lebih korektif. Kalau kita lihat dari closing time frame daily untuk chartnya kemarin itu sebenarnya cukup positif buat dolar, cuman akhirnya sih di perdagangan kemarin kemarin ya ternyata malah sekarang kita dihadapkan dengan satu candle merah.
Nah, pertanyaannya adalah berikutnya, apakah support dari 112 ini akan sanggup untuk menahan pergerakan daripada US dollar supaya tidak melemah lebih dalam lagi? Ya bisa aja, karena terakhir di time frame 4 jam ini kita lihat sebuah spinning top. Ini merupakan sebuah tanda-tanda di mana terjadi atau kemungkinan bisa terjadi pembalikan arah pada indeks dolar. Kalau kita lihat sebelumnya sih di sini juga ada semacam doji. Jadi doji ini bisa dibilang sebuah pengingat kita bahwa ada possibility kemungkinan terjadinya pembalikan arah seperti di sini doji. Jadi bisa dibilang candle konfirmasi dalam 4 jam terakhir ini cenderung seperti ada tanda pelemahan momentum. Lalu apakah benar begitu? Nah, kalau menurut aku pribadi, indeks dolar memang saat ini lagi berada di dalam support yang kuat di kisaran 112, tapi masih berpotensi juga kok untuk mengalami koreksi lebih lanjutan. Tapi koreksinya mungkin nggak bakalan sesignifikan yang terjadi seperti ini. Satu candle panjang, long stick candle, dan saat ini dia sudah mulai ketahan nih di level ini. Jadi ada possibility bahwa indeks dolar bisa aja mengalami rebound kecil-kecilan dulu teman-teman. Barulah kemungkinan setelahnya dia bisa aja mengalami penguatan lanjutan. Jadi kalau kita lihat sih di level support ini memang bisa dibilang berpotensi kena fake out, kemudian dia balik lagi naik. Tapi kalau kita coba cek dia di time frame satu jam, di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya nggak yakin banget nih market kalau USD bisa naik. Tapi kan market forex ini besar sekali ya. Market perdagangan forex itu sangat-sangat kuat daripada indeks dolar yang bisa mempengaruhi indeks dolar ya. Artinya adalah ada juga kemungkinan bahwa sebenarnya indeks dolar ini mengalami ya bisa dibilang koreksi yang cukup wajar. Karena memang volatilitasnya yang sangat tinggi, bisa aja ketika dia dalam kondisi yang koreksi dalam terus tiba-tiba balik reversal lagi. Nah, kalau menurut aku di sini coba tarik garis, ternyata kita bisa menemukan possibility bahwa ya rebound yang terjadi sekarang atau saat ini di level support 112 ini masih sangat mungkin untuk naik juga sampai ke level 112,75. Kemudian dia turun lagi, cukup sideways, cenderung turun, dan ya bisa aja possibility-nya malah melanjutkan kenaikan lagi. Karena kita lihat kemungkinan untuk indeks dolar masih bisa naik itu adalah di bulan November tanggal 2, di mana di sana ada FOMC meeting lagi. Jadi kita kemarin sudah melihat data-data yang penting ya CPI dan ya inflasi ya core dan juga CPI. Terus juga ada beberapa data seperti pengangguran, dan kita bisa melihat bahwa sebenarnya daya beli masyarakat itu masih sangat tinggi dan ini di luar ekspektasi dari The Fed. Artinya adalah ada kemungkinan The Fed masih bakalan kerek suku bunga naik. Jadi itu sih yang harus kita waspadai untuk saat ini pergerakan daripada indeks dolar, karena memang Bitcoin sendiri itu bergerak cukup terpengaruh sama indeks dolar. Terus kalau dari Bitcoinnya seperti apa? Nah, dari Bitcoin sendiri teman-teman kita bisa lihat dia masih ketahan di trendline major ini. Ini adalah trendline yang cukup kuat. Ini ya trendline yang ini cukup kuat sih. Dan saat ini sih Bitcoin belum berhasil menembus, meskipun kemarin kita juga sudah sempat bahas bahwa ada possibility Bitcoin ini naik sampai ke kisaran 19.500. Tapi kemarin dia naiknya lebih tinggi 19.676. Jadi ya lebih tinggi daripada ekspektasi yang kita bayangkan, dan saat ini Bitcoin itu lagi ketahan di level resistance saat ini. Apakah Bitcoin bakalan kena koreksi ataupun Bitcoin justru malah berhasil untuk break level resistance-nya dan kembali melanjutkan relief rally-nya. Nah, kalau kita lihat dari beberapa candle mungkin yang bisa kita jadikan indikator, sebenarnya pressure ini nggak terlalu kuat tercipta atau terlihat ya. Untuk selling pressure di sini memang ada doji ataupun spinning top, artinya ada kemungkinan bahwa market mungkin saja berbalik arah. Cuman kita perlu melihat sepertinya untuk closing time frame di 4 jam saat ini. Mungkin itu sekitar ya kita menunggu closing time frame daily di jam 7 WIB ya, 7 pagi WIB. Mungkin kita baru melihat seperti apa kondisi daripada market
Bitcoin ke depannya, apakah dia bakalan turun, mengkonfirmasi dengan satu candle merah, artinya adalah ada possibility terjadi pembalikan arah, atau justru candlenya malah hijau, yang artinya adalah menggagalkan kemungkinan terjadinya pembalikan arah. Di sini aku juga pakai indikator MACD untuk melihat kondisi kemungkinan yang terjadi. Sebenarnya dari MACD sendiri cukup masuk akal karena kemarin itu ada di sini mungkin bisa dibilang ada divergence, bagaimana pergerakannya turun. Jadi wajar kalau Bitcoin akhirnya nge-pump sampai sini. Kemudian kemarin juga indikatornya mengalami kenaikan di sini. Meskipun sebenarnya pergerakannya ya juga cukup sesuai, jadi artinya nggak ada divergence. Tapi yang pasti adalah indikatornya mengalami kenaikan, which is ini merupakan tanda bahwa Bitcoin memang bisa mengalami penguatan, dan saat ini kondisinya sudah melebihi level netralnya di 0 ya. Sekarang ada di kisaran 59 untuk MACD-nya, artinya ada kemungkinan kita sedang menunggu create sebuah dead cross untuk MACD. Jadi apapun itu bakalan kembali lagi ke skema daripada market. Market maunya kemana, itu market yang tentukan. Dari segi volume perdagangan cukup meningkat memang dari perdagangan kemarin. Aku sudah sharing juga di grup ya, bahwa ada possibility ini ada pergerakan dari whales yang terjadi. Ya mungkin teman-teman yang ada nyimak di grup kami, di situ ada aku bilang aktivitas, kayaknya aku ada sebut ada aktivitas whales. Nah di sini aku sempat ya sharing ke teman-teman bahwa ya ada aktivitas whales yang jadi ya sepertinya memang agak-agak sesuai. Tapi kalau kita lihat sih dari segi pergerakan sebenarnya nggak terlalu impulsif juga. Artinya adalah ada possibility bahwa Bitcoin bisa naiknya ke pendek. Ya, jadi belum tentu dia bakalan breakout juga, karena kalau kita lihat dari sini di time frame 1 jam di sini lebih clear, kita lihat bagaimana volume perdagangannya meningkat, tapi pergerakan dari Bitcoin justru stuck. Ini sebenarnya sering aku perhatikan sebagai sebuah tanda bahwa adanya fase distribusi yang terjadi pada market. Teman-teman yang udah profit mungkin kemarin sempat long ya, itu udah bisa mulai untuk taking profit. Karena dari sini kita bisa lihat bahwa transaksinya cukup tinggi, tapi Bitcoinnya nggak kemana-mana. Artinya kemungkinan adanya terjadi fase distribusi. Apakah akan langsung turun? Tentunya enggak teman-teman, karena biasanya fase distribusi ini akan dilanjutkan lagi dengan fase FOMO. Jadi nanti kemungkinan bakalan ada fase-fase FOMO lagi di mana market tiba-tiba dibuat naik lagi, tapi diiringi dengan penurunan volume. Nah itu harus teman-teman waspadai ya, karena Bitcoin kita lihat dia belum berhasil untuk closing di atas daripada trendline ini. Kemarin memang sempat nembus sampai ke kisaran 19.600, cuman akhirnya dia closing justru di bawah. Sempat nembus lagi ke 19.623, tapi closingnya justru di bawah lagi. Artinya adalah di sini ada banyak sekali seller yang menguasai teman-teman. Jadi di box ini ya, di kisaran range 19.000 sampai 20.000 itu bakalan banyak sekali selling pressure. Artinya adalah kalau ada possibility Bitcoin naik nanti teman-teman, nah itu teman-teman yang udah cuan boleh deh taking profit dulu, karena kita antisipasi ya, mengingat selling pressure yang besar seperti saat ini. Mungkin untuk lebih jelasnya kita bisa cek dengan fixed volume profile. Jadi tarik dari sini, sini ya. Nah kita bisa lihat di area saat ini, di area sideways ini merupakan area transaksi paling tinggi untuk Bitcoin. Artinya apa? Di sini bisa kita sebut sebagai level resistance juga ya. Jadi di sini adalah resistance di kisaran 19.500, sesuai juga sama trendline di sini. Jadi bisa dibilang resistance saat ini cukup kuat. Kalau volume perdagangannya terus naik dan harga Bitcoinnya naik, maka kita mungkin saja bisa melihat Bitcoin lanjut naik lagi sampai ke level 19.900 atau lebih tinggi sampai ke 20.394. Jadi 20.400 lah bisa dibilang. Itu kemungkinan-kemungkinan yang mungkin bisa dicapai Bitcoin jangka pendek. Jadi ada possibility juga Bitcoin bisa nge-fake naik sampai ke 20.400. Oh ya, kita juga masih bergerak di dalam sebuah descending triangle. Jadi
Ya, kemarin kita juga sudah sempat bahas ini descending triangle, hati-hati teman-teman, karena kalau Bitcoin gagal untuk mempertahankan level bottomnya di 18.800 sampai 18.400, maka kita bisa saja melihat Bitcoin tergelincir turun lagi. Atau bisa dibilang aksi kenaikan Bitcoin saat ini sebenarnya untuk distribusi para whales atau spekulan yang mungkin sangkut di Bitcoin. Karena kalau kita lihat dari segi makroekonomi masih belum positif, dan juga ada possibility terjadinya kenaikan suku bunga, takutnya indeks dolar malah menguat signifikan, Bitcoinnya kena dump. Makanya kita harus tetap waspada dalam kondisi seperti ini. Kalau teman-teman sudah profit, jangan lupa untuk taking profit. Kalau teman-teman yang mau masuk, lebih baik wait and see dulu. Tunggu kondisi supaya lebih kondusif ya. Karena saat ini itu masih sangat-sangat sulit. Teman-teman dari segi pergerakan chart juga banyak sideways-nya seperti sekarang ini. Jadi ini market yang cukup berbahaya. Oke, semoga bisa bermanfaat. Sekian aja untuk analisa kripto kali ini, agak panjang. Tapi yang paling pasti semoga bisa teman-teman ambil insight-nya. Kita punya komunitas diskusi di Telegram, jadi banyak teman-teman yang sharing di sini. Thank you banget buat teman-teman yang sudah coba untuk berbagi informasi ya, untuk meramaikan grup. Semoga apapun yang kalian sharing itu akan kembali lagi balik kepada kalian. Jadi hal positif yang kalian bagikan, semoga kembali lagi ke kalian. Oke, sekian aja. Semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andre. Makasih.